Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di pertemuan ketiga ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan ini sebenarnya berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu sifat fisis larutan. Jadi, ada beberapa hal nanti akan kita pelajari di sifat koligatif larutan. Sebelumnya kita memahami dulu apa itu sifat koligatif ya. Di sini udah Ibu tuliskan, sifat koligatif itu adalah sifat zat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Ingat, hanya dipengaruhi oleh zat terlarutnya gitu. Jadi yang akan mempengaruhi perubahan dari hitungan-hitungan sifat koligatif larutan yang ke belakang akan kita pelajari itu adalah jumlah partikel zat terlarut. Jadi kalau kemarin kita buat larutan, di mana larutan itu ada pelarut gitu ya, sama zat terlarut yang akan ditambahkan. Nah, zat terlarut inilah yang nanti akan mempengaruhi dari sifat koligatif yang ada pada larutan tersebut gitu. Nah, sekarang kita akan mempelajari ada 4 sifat macam gitu ya dari sifat koligatif larutan. Apa saja? Yang pertama adalah penurunan tekanan uap atau kita kenal dengan delta P. Yang kedua itu adalah kenaikan titik didih atau delta TB ya. Kemudian yang ketiga penurunan titik beku atau delta TF. Kemudian yang terakhir ada tekanan osmotik atau dikenal dengan V. Sebenarnya keempat materi ini udah pernah kalian pelajari waktu kalian di SMA. Nah, karena larutan kemarin kita pelajari ada yang elektrolit dan non-elektrolit, maka sebelum ini nanti Ibu akan membahas dulu keempatnya yang di larutan non-elektrolit. Ya, non-elektrolit karena nanti pas di elektrolit kalian tinggal mengalihkannya dengan I gitu ya. Nah, kita pelajari dulu satu-satu. Oke, jangan lupa lagi sifat koligatif larutan itu apa ya? Itu adalah sifat zat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dalam larutannya, sehingga konsentrasi dan nilai-nilainya akan berubah karena zat terlarut tersebut. Baik, yang pertama dulu, Ibu akan menjelaskan tentang hubungan dari diagram fase, tekanan, dan suhu. Kalian sering melihat diagram ini waktu SMA ya? Oke, diagram ini sangat familiar dan kalian harus paham gimana sih hubungannya antara satu diagram garis dan diagram garis yang lainnya. Jadi kalau kita punya suatu larutan gitu, larutan itu bisa kemarin kita udah bahas bisa dalam bentuk penambahan antara gas dan cair atau cair dan padat dan seterusnya. Sehingga ada 3 fase di dalam diagram ini yaitu padat, cair, dan gas gitu ya. Nah, misal nih di titik-titik ini ya, jika ke dalam suatu pelarutnya gitu ya, ibu masukkan suatu zat terlarut misal ini, ibu masukkan ini ada pelarut gitu ya. Kemudian ibu masukkan zat terlarut gitu ya. Maka tadi kan sifat koligatif larutan dipengaruhi oleh zat terlarutnya. Nah, saat ibu tambahkan zat terlarut, pelarut kita tadi akan terpengaruh. Akan terjadi penurunan tekanan uap dari kalau kalian bisa lihat titik ini ada titik I dan titik J gitu ya. Penurunan tekanan uapnya akan terjadi dari titik E ke titik J. Ya. Nah, titik bekunya ketika turun nih tekanan uap pelarutnya, maka titik beku itu juga akan bergeser. Ya, yakni dari mana? Dari F ke E. Dan titik didihnya juga akan bergeser dari G ke H. Jadi diagram ini memperlihatkan pergeseran dari titik beku dan titik didih. Ya. Jadi ketika ada penambahan suatu zat terlarut, maka pelarut tersebut akan mengalami pergeseran titik beku dan titik didih. Artinya titik beku dan titik didihnya berubah, gitu ya. F itu adalah titik beku, ini titik beku. Ya. Kemudian F ke I ini adalah garis bekunya. Kemudian I ke G itu adalah garis didih dan
G ini adalah titik didih. Nah, jadi kalau ibu nambahin sesuatu zat terlarut, ternyata zat terlarut itu bisa mempengaruhi titik bekunya dan titik didih larutan. Dimana ketika terjadi penurunan tekanan uap, gitu ya, saat ditambahkan ditambahkan zat terlarut, maka pelarut tadi mengalami yang namanya penurunan tekanan uap. Kalau penurunan tekanan uap terjadi pada larutan, maka titik beku dan titik didih akan bergeser atau titik beku akan turun, titik didih akan naik. Nah, inilah maksud dari diagram ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Ke penurunan tekanan uap jenuh dulu yang pertama. Tekanan uap itu menunjukkan kecenderungan suatu cairan untuk menguap pada suhu tertentu. Jadi, kalau kita berikan larutan kita dengan penambahan suhu, ibu kasih pemanasan misalnya di sini. Di sini dipanasin gitu ya. Nah, kalau kita panasin, terjadilah yang namanya tekanan uap dari larutan. Di mana cairan dari larutan kita itu akan menguap, gitu ya. Menguap pada suhu tertentu. Nah, jika tekanan uapnya nanti tinggi nih, artinya mudah menguap larutan kita. Kalau nanti tekanan uapnya yang rendah, berarti pelarut atau larutan kita ini sangat sukar untuk menguap. Nah, bagaimana sih hubungannya jika kita masukkan ke dalam rumus gitu ya? Ini kira-kira ilustrasi yang akan terjadi yang Ibu maksudkan tadi. Nih. Jadi kalau misalnya kita panaskan, maka partikel itu akan menguap nih di atas ya. Nah, akan menguap. Nah, dalam suatu keadaan tertentu nih, pada suatu cairan, di sini, cairan ini, ya. Ini. Oh. Oke, ini pada suatu keadaan tertentu, cairan tadi itu ya, akan terbentuk suatu sistem kesetimbangan antara cairan ibu yang di bawah ini dengan uap yang ada di atas. Lama-lama terus kan ya menguap, maka akan terjadi kesetimbangan antara yang di atas dengan yang di bawah, partikel uap dengan partikel cairan. Nah, besarnya kemampuan molekul cairan kita ini untuk meninggalkan molekul cairannya, artinya menjadi partikel uap ini, itulah yang disebut dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Jadi, tekanan uap jenuh itu apa? Tekanan uap jenuh itu adalah kemampuan molekul dari cairan atau larutan kita untuk meninggalkan molekulnya sehingga menguap ke atas seperti ini. Itulah tekanan uap pelarut ya, tekanan uap jenuh pelarut. Nah, pada fase tertentu antara yang di atas yang menguap dengan yang di bawah cairan itu akan mengalami kesetimbangan. Ya. Dan pada fasenya dia akan menjadi pelarut partikel-partikel yang jenuh. Nah, itulah nanti yang akan disebut sebagai tekanan uap jenuh pelarut ya. Oke, kita lanjut untuk penurunannya. Kalau tadi tekanan uapnya apa kan sudah paham. Oh, ketika ada ya partikel yang di atas. Nah, gimana sih partikel tadi nih? Partikel tadi ini bisa dipengaruhi. Itu bisa dipengaruhi perubahannya atau tekanan uapnya itu ketika kalian menambahkan suatu zat terlarut gitu. Nah, jadi ketika saya menambahkan suatu zat terlarut, misalnya ini awalnya pelarut saya, pelarut ibu bentuknya kayak gini partikelnya. Ibu tambahkanlah zat terlarutnya warna kuning gitu ya. Maka saat dipanaskan, partikel tadi yang mudah menguap gitu ya, akan tertahan oleh partikel-partikel zat terlarut sehingga menguapnya lebih lama. Nah, inilah yang disebut dengan penurunan tekanan uap jenuh. Jadi zat terlarut bisa menurunkan tekanan uap jenuh dari pelarut yang murni. Oke. Ini paham ya? Nah, kira-kira seperti ini nih ilustrasinya. Jadi kalau misalnya ini bergerak gitu ya. Nah, ini partikel kita yang murni bergerak ke atas, tapi ketika ada NaCl ditambahkan 1 molar ke dalam pelarut kita, tiba-tiba partikel kita agak susah untuk menguap. Nah, inilah yang akan menyebabkan penurunan tekanan uap jenuh. Ya. Nah, inilah nilai-nilai yang akan kita hitung dengan rumus sebagai berikut. Oke, ini dia. Nah, ini dia penurunan tekanan uap jenuh itu yang tadi terjadi pada partikel kita bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan ini, ya, rumus ini.
Jadi menurut rule gitu ya, Francois rule itu mengumumkan bahwa tekanan uap suatu komponen itu bergantung pada fraksi mol komponen itu dalam larutan. Nah, hubungannya apa fraksi mol yang kalian pelajari sebelumnya? Nah, di sini jadi untuk mencari penurunan tekanan uap jenuh gitu ya, atau penurunan tekanan uap suatu komponen gitu ya, misalnya PA gitu, itu sama dengan fraksi mol dari komponen A tersebut dikali dengan tekanan uap dari pelarut yang murni. Kalau larutan kan sudah campuran. Jadi dikalikan dengan yang murninya. Atau bisa kita rumuskan menjadi di mana tekanan uap larutan itu sama dengan fraksi mol dari pelarutnya dikali tekanan uap dari pelarut murni. Ini dia rumusnya. Jadi ini yang akan kita gunakan dalam menggunakan penurunan tekanan uap jenuh ya. Di mana tekanan uap jenuh itu penurunan, namanya aja penurunan, berarti ada selisih dari awal ke akhir, di mana kita menggambarkan penurunan tekanan uap itu dengan delta P. Delta P itu adalah X terlarut dikali pelarut murninya, di mana delta P ini adalah selisih dari tekanan murni itu dikurang dengan tekanan pelarutnya ya. Jadi ini akan dikalikan dengan X terlarut dikali murninya. Ini dia. Ya. Nah, inilah yang akan kita gunakan ya. Diingat rumus untuk menentukan penurunan tekanan uap ya. Gampang banget nanti juga penurunan tekanan titik beku, titik didihnya juga akan masih ada berhubungan ya. Kita coba ke soal biar lebih paham. Oke. Contoh soal, misal ibu punya soal tekanan uap air pada 100 derajat adalah 760 mm Hg ya. Nah, berapakah tekanan uap larutan glukosa 18% pada suhu 100 derajat tersebut dengan AR sekian ya. Ada H, C, kemudian O, sudah diketahui nilai AR-nya. Nah, kita harus ingat bahwa rumus dari untuk menentukan tekanan uap tadi adalah tekanan uap larutan itu sama dengan fraksi mol pelarutnya dikali pelarut murni. Nah, kita hitung dulu fraksi molnya. Untuk mendapatkan fraksi mol masih ingat kemarin rumusnya ya. Mol terlarut ataupun mol pelarut dibagi mol larutannya ya. Nah, sekarang kita cari dulu karena ini diketahui pada persen. Kemarin Ibu udah ajarkan untuk konversi konsentrasi dalam persen. Nah, ini dalam persen, kita rubah dulu berarti ya. Berarti 18% itu adalah 18 per 100 dikali 100 gram, makanya dia adalah 18 gram. Ya, berarti kalau 8 gram itu adalah terlarutnya, pelarutnya berapa? Berarti 100 dikurangi 18 gram. Berarti tinggal 82 gram itu adalah pelarutnya ya. Massa pelarutnya. Nah, sekarang kita cari mol karena fraksi mol itu kan butuhnya mol ya. Ingat fraksi mol itu adalah mol. Oke, mol pelarut per mol terlarut ditambah mol pelarutnya ya. Oke, ini fraksi mol, balik lagi kemarin. Nah, sekarang kita cari dulu molnya. Mol glukosa atau mol zat terlarut itu adalah gram per mr ya. Ingat mol itu adalah gram per mr. Nah, gramnya masanya 18, mr glukosa berapa? Cari pakai ini. Glukosa C6H C6H6 ya. Nah, itu dicari. Oke, dicari dulu nanti ini, maaf ini glukosa rumusnya salah ya. Nah, nanti dicari dulu glukosa itu mr-nya berapa. C6H12O6, C6H12O6. Nah, itu dicari nanti hasilnya dapatnya 180, kemudian masukin ke sini ke rumusnya. Mol itu adalah gram per mr, gramnya 18, mr-nya 180, itu dibagi hasilnya nanti dapat 0,1 mol ya. Kemudian untuk mol airnya atau mol pelarutnya gram per mr juga, di mana gramnya ada 82, mr air H2O. H2O itu adalah 18 ya. Dihitung mr-nya jadi 82 bagi 18 hasilnya 4,55 mol. Tidak ada yang bingung lagi ya untuk mencari mr-nya ya, mencari mol. Ibu udah ulang-ulang dari kemarin, jangan sampai lupa untuk menggunakan AR-nya ya. MR itu bagaimana? Nah,
Setelah dapat nih molnya, masukin ke bagian fraksi molnya ya. Fraksi mol itu adalah fraksi mol pelarut itu sama dengan mol pelarutnya, di mana mol pelarut itu adalah air 4,55 dibagi mol larutan. Mol larutan itu mol terlarut ditambah mol pelarut, yaitu 0,1 ditambah 4,55 dan hasilnya adalah 0,978 gitu. Nah, sudah dapat nih fraksi mol, masukin ke rumus tekanan uap ya. P larutan itu sama dengan fraksi mol pelarut dikali P0 murni gitu. Nah, tinggal dimasukin saja nilainya. Di mana X pelarutnya itu adalah 0,978, masukin ke sini. P pelarutnya sudah diketahui ya. Ini dia P pelarutnya ya. Kan tekanan uap air itu pelarut. Makanya 760 masukin ke sini dan hasilnya sudah didapat 743,28 mm Hg ya. Itu jangan sampai lupa, kita akan masuk ke materi berikutnya. Oke. Ini contoh soal lain gitu ya tentang materi ini. Ibu akan coba kerjakan di sini bareng-bareng ya. Kita coba bareng-bareng ngerjain biar kalian lebih paham. Oke, kita buat dulu yang diketahuinya. Apa saja yang diketahui di sini? Yang pertama, suatu cairan murni. Murni itu berarti pelarut, berarti tekanan uap pelarutnya, P0-nya berarti 50 mm Hg. Suhunya 25, Ibu tuliskan saja, suhu 25 derajat Celcius. Hitung tekanan uap yang ditanya. Berarti yang ditanya itu adalah P pel ya. Sama dengan titik-titik yang ditanya ya. Nah, jika 6 mol zat, berarti yang murninya. Mol terlarutnya itu sama dengan berapa? 6 mol dicampur dengan, ini pelarut berarti. Pelarutnya 6 mol dicampur dengan 4 mol, berarti kalau dicampur zat terlarut ya. N terlarutnya berarti 4 mol. Oke, ditanya hitung tekanan uap. Berarti kita masuk ke sini. Berarti P yang ditanya itu sama dengan X pelarut dikali apa? P0 ya. Ini rumusnya, jangan sampai lupa. Kita masuk ke X pelarutnya dulu. Fraksi mol pelarut itu sama dengan mol pelarut ditambah mol larutan ya. Nah, mol pelarutnya berapa? 6 per 6 ditambah 4. 6 per 10. Artinya 0,6. Berarti X-nya 0,6, masukin ke sini. 0,6 dikali P0. P0 itu 50. Nah, berapa ini hasilnya? 30 mm Hg. Oke, gampang ya? Bisa? Oke. Kalau bisa, kita lanjut ke bab berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua. Tadi penurunan tekanan uap, sekarang kita masuk ke kenaikan titik didih. Jadi, kenaikan titik didih atau delta TB itu bisa terjadi jika adanya pemanasan ya. Jadi, partikel tadi akan menguap. Nah, ketika tekanan udara luar itu lebih besar dari tekanan uap kita yang ada di dalam, itulah terjadi yang namanya titik didih. Ya, seperti ini. Nih. Jadi terjadilah titik didih ketika partikel kita menguap. Nah, titik didih itu apa? Titik didih itu adalah suhu di mana kondisi pada tekanan sistem kita yang di dalam ini itu sama atau tepat gitu ya dengan lingkungannya. Nah, yang ini itu tuh sama dengan lingkungan yang di atas. Nah, itulah disebut titik didih. Jadi, suatu larutan itu akan mendidih saat apa? Saat sistem tekanan uap dalam sistemnya ini lebih besar dari lingkungan. Nah, pada proses yang titik didihnya, saat titik didih itu terjadi, ininya lingkungan dan sistem itu sama nilai tekanannya. Tapi dia akan bisa mendidih kalau sistemnya ini tekanannya itu lebih besar daripada lingkungannya. Itulah disebut mendidih ya. Jadi mendidih itu adalah kondisi di mana tekanan uap dari sistem atau larutan kita itu lebih besar dari tekanan uap di lingkungannya ya. Jadi itu. Jadi ketika kita tambahinlah ataupun menambahkan suatu zat terlarut ke dalam sistem kita, maka akan terjadi yang namanya penurunan dan yang namanya kenaikan titik didih ya. Nah, saat kita masukin partikel kita,
maka tadi partikel dalam sistem itu ya akan susah untuk mencapai kesetimbangan dengan partikel di lingkungannya gitu ya. Sehingga terhalangilah pergerakan molekul cairan itu ke permukaannya tadi. Kalau dia terhalang gitu ya, suhu sistem itu yang tadinya titik didih itu adalah suhu sistem sama dengan suhu lingkungan gitu ya. Nah, ini akan berubah di mana suhu sistem ini akan lama untuk bisa sampai pada kondisi sama dengan lingkungannya. Nah, inilah yang akan menyebabkan kenaikan titik didih suatu pelarut ya. Jadi, awalnya dia sama nih gitu, sama antara sistem bawah dan sistem atas. Kita sebut sebagai titik didih ketika tekanannya sama gitu ya. Nah, kalau mendidih itu tekanan yang di dalam sistem itu lebih besar daripada yang di lingkungan. Nah, kalau kita tambahin suatu zat itu yang di dalam sistem ini lama kan mendidihnya ya, mencapai kesetimbangan lingkungan dan sistemnya. Kalau dia lama, makalah terjadilah kenaikan titik didih. Untuk mencapai titik didih tadi, kesetimbangan tadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, inilah disebut sebagai kenaikan titik didih. Oke. Kenaikan titik didih itu bisa dirumuskan dengan rumus sebagai berikut, di mana titik didih itu adalah delta TB kenaikannya. Delta TB itu adalah TB atau titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut. Jadi larutannya berapa dikurangi pelarut, itulah kenaikan titik didih ya. Delta TB itu sama dengan TB dikurang TB0 ya. Nah, gimana sih hubungannya dengan kenaikan titik didih yang kita maksud di sini? Nah, suatu larutan tadi ya, ada ketentuan ketika terjadi kenaikan titik didih, di mana rumus dari delta TB ini bisa didefinisikan sebagai banyaknya molalitas suatu pelarut dikali dengan KB. KB itu tetapan kenaikan titik didihnya. Tadi kemarin kalian sudah belajar molalitas itu adalah gram per mr dikali 1000 per pelarut atau mol per kilogramnya ya. Gitu kan ya. Nah, kalau kita rincikan, jabarkan delta TB itu sama dengan gram per mr dikali 1000 per P dikali lagi dengan KB-nya. Di mana delta TB tadi ingat, itu adalah TB dikurangi TB 0 ya, itu sama dengan M dikali KB. Nah, ini rumusnya jangan sampai hilang. Jadi delta TB yang tadi bisa kita substitusikan ke sini. Dan rumusnya akan menjadi seperti ini. Nah, biar lebih paham kita ke soal. Yuk, kita ke soal dulu. Nih, ini titik didihnya aja. Contoh soal misalnya ini ya. Pada soal ini diketahui titik didih larutan mengandung 18 gram. Masanya glukosa, mR-nya sekian. Terus dalam 500 gram air massa pelarutnya. KB airnya adalah sekian. Nah, kita lihat gimana cara menyelesaikannya. Ingat ya, kita menghitung TB bukan delta TB. Delta TB itu kenaikan titik didih, tapi kalau ini tentukan titik didihnya. Kalau titik didih larutan berarti TB. TB yang mau kita cari ya. Hati-hati soalnya sering kayak gitu. TB itu adalah delta TB ditambah TB larutan. Kalau ini Ibu pindahin ruas, min pindah ruas ke sini jadi plus. Makanya TB itu sama dengan delta TB ditambah TB pelarut atau pelarut murninya ya. Nah, sekarang kita lihat. Oke, delta TB itu kalian sudah ingat tadi rumusnya adalah M dikali KB ya. Sekarang KB-nya udah ada nih. Berarti kita harus mencari M. Gimana cari M? M itu rumusnya gram per mr dikali 1000 per P-nya. Masukinlah gramnya berapa? Gramnya 18 ya, gram zat terlarut. 18 per mr dari glukosanya adalah 180 dikali 1000 per gram dari pelarutnya yaitu 500. Masukin ke sini dikali KB. KB-nya berapa? 0,52. Nah, masukin ke sini, setelah dimasukin dapatlah delta TB-nya adalah 0,104 derajat Celcius. Itu baru delta TB. Yang ditanya adalah TB, bukan delta TB. Maka selesaikan lagi. TB itu sama dengan delta TB ditambah TB pelarut.
delta TB-nya 0,104 dari sini. Kemudian TB pelarutnya berapa? Kalau air itu 100 ya, sudah ketetapannya, maka hasilnya adalah 100,104 derajat Celcius. Berarti titik didih larutannya itu adalah 100,104 derajat Celcius. Oke, sampai di sini bisa? Oke, diulang-ulang lagi ya nanti ya. Biar bisa, kalian harus mengerjain soal biar lebih paham. Nah, ini soalnya ada 5 soal. Coba dikerjakan dulu ya. Dikerjakan masing-masing ini. Yang genap kerjakan genap, yang ganjil kerjakan ganjil. Ya, genap kerjakan genap, yang absennya genap kerjakan yang genap, yang absennya ganjil kerjakan yang ganjil. Nah, soal nomor 5 semuanya mengerjakan. Jadi masing-masing ada 3. Ya, misalnya ganjil berarti absennya ganjil 1, 3, dan 5. Kalau absennya genap 2, 4, dan 5. Paham ya? Jadi silahkan dicoba dan dikerjakan. Kalau ada yang mau mengerjakan untuk latihan semuanya, boleh juga ya. Kalau mau dikerjakan semua juga boleh. Biar sambil belajar, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Biar lebih paham. Ini dia tadi kenaikan titik didih, sekarang ke titik beku, yakni penurunan titik beku. Penurunan titik beku atau delta TF dikenalnya itu adalah ketika apa terjadinya titik beku itu? Titik beku itu suatu keadaan di mana tekanan uap cairan di sini larutannya itu sama dengan tekanan uap pelarut murninya. Larutan itu sama dengan pelarutnya, itulah disebut sebagai titik beku. Nah, kalau suhunya diturunkan, ya, suhunya dalam sistem ini diturunkan, tekanan dalam sistem ini juga akan turun kan ya. Nah, kalau dia turun, molekul atau partikel dari zat ini akan semakin lambat geraknya. Ya. Kalau dia semakin lambat, makanya akan terjadi yang namanya penurunan titik beku ketika ibu tambahin zat terlarut ke dalam suatu sistem ini. Ya, akhirnya energi yang ada dalam sistem itu akan kecil ya. Nah, karena energinya kecil menyebabkan gaya ikat antar molekulnya semakin besar sehingga dia terjadi penurunan titik beku. Ya. Oke. Nah, gimana sih rumusnya penurunan titik beku? Delta TF itu adalah TF0 atau titik beku pelarut murni dikurang titik beku dari larutan. Ini pelarut murni. Nah, ini larutannya. Kebalikan ya, ingat delta TB tadi apa? Delta TB itu kebalikannya. TB dari pelarutnya, larutannya dikurangi pelarut yang murni. Nah, kebalikannya. Jadi hati-hati. Oke, ini dia rumusnya. Jadi penurunan titik beku, kenaikan titik didih itu sama. M dikali KF kalau titik beku. Kalau titik didih, M dikali KB. Ya, sama kan rumusnya ya, jadi gampang menghafalnya. Titik beku KF, kalau titik didih KB. Cuma bedanya itu saja, M-nya tetap sama. Sehingga kalau ibu jabarkan, uraikan rumusnya bisa menjadi gram per mr dikali 1000 per P dikali KF. Ini saja yang berbeda. Kalau penurunan titik beku itu KF, kalau kenaikan titik didih itu KB. Ya, gampang ya. Delta TF ini berarti apa tadi? TF0 dikurangi TF-nya ya. Itu akan sama M dikali KF. Nah, ini dia. Oke. Nah, biar lebih paham kita ke soal. Oke, soalnya kita coba. Ini tentukan titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa dalam 500 air. Tadi titik didihnya, sekarang titik bekunya. Ya, biar enak. Oke, ingat yang ditanya adalah titik beku larutan, berarti apa? TF larutannya, bukan delta TF. Kalau delta TF itu adalah penurunan titik beku ya. Jangan kebalik-balik. Nah, kalau sudah tahu, masukin ke dalam rumusnya. Delta TF itu adalah TF pelarut dikurangi TF larutan, tapi kita mau mencari TF larutan, maka rubah. Ini pindahkan ke ruas sebelahnya ya. Sehingga TF larutan itu ini min, kalau ini jadi plus maka ini yang jadi min. Pindah menjadi TF pelarut dikurangi delta TF ya.
Sedangkan delta TF atau penurunan titik beku tadi adalah rumusnya M dikali KF. Masukin ke rumus ini, gram per mR dikali 1000 per P pelarutnya dikali KF. Gram per mR zat terlarutnya glukosa 18 per 180 dikali 1000 per 500 ya. Ini air, 500-nya pelarut dikali KF. KF-nya berapa? Sudah ada. 1,86. Kalikan hasilnya adalah 0,372. Nah, sekarang belum selesai, baru dapat delta TF. Yang ditanya adalah TF larutan. TF larutan, cari nih TF larutan, TF pelarut per delta TF. Masukinlah TF pelarut itu selalu 0, 0 dikurang 0,372 hasilnya min 0,372 Celcius. Jadi TF larutan kita adalah min 0,372. Ingat, yang sering salah itu kalian menentukan di sini. Kadang yang ditanya, baca baik-baik ya, tentukan titik beku larutan, ataukah penurunan titik beku, ataukah titik beku pelarut. Jadi beda-bedanya nanti di sini. Di sini nih, bagian ini yang akan beda. Nah, hati-hati. Untuk menjadi delta TF-nya sama, tapi yang bagian ini yang berbeda. Jadi kalau misalnya kalian salah, nanti hasilnya akan salah ya. Oke. Yuk, kita ke soal biar lebih paham. Oke, sebelum ke soal ke penurunan titik beku, Ibu ke tekanan osmotik dulu biar sama ya. Jadi tekanan osmotik itu apa? Dari kata osmosis ya. Osmosis itu adalah proses perpindahannya pelarut. Jadi osmosis ini adalah proses perpindahannya pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang pekat. Jadi yang encer pindah ke pekat tuh partikelnya, itulah disebut sebagai osmosis. Tapi osmosis itu berbeda dengan difusi. Kalau osmosis dia melalui membran semi permeabel ya. Nah, ada membran semi permeabelnya, itulah yang disebut sebagai osmosis. Nah, kalau tekanan osmotik itu adalah dilambangkan dengan V, di mana tekanan osmotik itu adalah tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan osmosis ini, perpindahan partikel pelarut tadi dari larutan yang encer ke larutan yang pekat. Untuk menghentikan ini, itulah disebut dengan tekanan osmotik. Oke, jadi nggak ada lagi yang nggak tahu ya tekanan osmotik itu apa. Tekanan osmotik itu dirumuskan dengan V dikali V sama dengan nRT. Ya, PV nRT kalau kalian dulu waktu SMA. Di mana V itu adalah tekanan osmotik, kemudian V-nya adalah volume, N-nya adalah jumlah mol, R-nya itu adalah tetapan gas, sudah ada nilainya ini. Kemudian T itu adalah suhu ya, dalam Kelvin ya. Kalau nanti dalam Celcius dirubah dulu ke Kelvin ya. Atau bisa juga kalau V-nya Ibu pindahkan ke sini, maka V atau tekanan osmotik itu sama dengan N per V dikali RT. N per V itu sama dengan molaritas ya. Makanya V itu bisa juga dirumuskan menjadi M besar dikali R dikali T. Tinggal nanti dimasukin saja nilai-nilai yang diketahui. Gampang kan? Yuk kita coba. Hitung tekanan osmotik dari 500 ml yang mengandung 9 gram glukosa, mR-nya sekian. Oke, yang diketahuinya apa saja? R, ya, R-nya sudah jelas 0,08. Kalian R ini bisa ambil ya 0,082. Bisa juga. Kalau sini Ibu buatnya 0,08. T-nya 27 derajat. Ingat rubah ke Kelvin. Bu, gimana cara ngerubah ke Kelvin? Celcius jadi Kelvin itu adalah 273 ya. Jadi 273 ditambah derajat Celciusnya berarti 273 ditambah 27 itu hasilnya adalah 300 derajat Kelvin. Ini untuk merubah derajat Celcius ke Kelvin. Kemudian apa lagi? Nah, masukinlah ke rumusnya V sama dengan MRT. M-nya ada enggak? Nggak ada, berarti kita cari dulu ya M besarnya ini. Nih, molaritas itu Ibu pindahkan ke sini. Gram per mR dikali 1000 per V ya. Dikali R dikali T. Masukin ke sini gramnya berapa? 9 gram per mR dari glukosa sudah ada 180 dikali 1000 per pelarut. Pelarutnya 500 mili. Masukin ke sini dikali R-nya tadi 0,082 boleh, 0,08 kalian masukin juga boleh, dikali 300 Kelvin ya. Masuk dikali-kalikan, ini bisa kalian coret, cep gitu ya. Nah, terus nanti ini juga Ibu bisa coret. Nah, tinggal kalian kalikan hasilnya 2,4 atmosfer. Itulah tekanan osmotik dari larutan tersebut. Oke, paham sampai di sini? Oke, kalau sudah paham, kita coba ke
soalnya. Soal ini ada 3, semua masing-masing kalian silakan mengerjakan ini. Jadi soal total pengerjaan yang harus kalian kerjakan ada 6 ya. Jadi kerjakan ini dulu. Dan tadi 3 kan masing-masing, ini tambah ini 3, jadi ada 6 untuk bisa berlatih dan latihan agar lebih paham ya. Nah, untuk sifat koligatif larutan yang elektrolit, tinggal kalian tambahkan nilai derajat I-nya ya. Jadi kalau I itu adalah dari faktor Van Hoff ya. Jadi di mana rumusnya adalah ini, 1, Ibu ke sebelah saja. Ini adalah nilai I. Jadi kalau misalnya nanti larutannya adalah larutan elektrolit, maka rumus yang tadi kita pelajari ditambahkan I. Kita ke I-nya dulu. I ini adalah derajat ionisasinya, di mana rumusnya adalah 1 ditambahkan dengan N. N ini adalah jumlah ion dari nanti larutannya, dikurang 1 dikali alfa. Alfa ini adalah derajat ionisasi. Ini sudah untuk ketentuan alfanya. Kalau N-nya 2 itu berapa, N-nya 4 gitu ya. Misal nih CaCl2, ini kan kalau Ibu uratkan CaCl2 itu menghasilkan Ca2 plus Cl2Cl min. Ya, jadi lihat di sini nih. Ini ada 1, ini ada 2, berarti totalnya 3. Maka N-nya masukin 3, maka N-nya 3. Ya, KCl terurai menjadi K plus Cl min. Ini ada 1, ini ada 1, totalnya 2, maka masukin di sini 2. FeCl3, FeCl3 terurainya Fe plus 3Cl min. Ini ada 3, berarti ini 3 plus. Nah, ini ada 1, ini ada 3, berarti N-nya 4, masukin 4. Oke, nah derajat ionisasi alfanya itu udah masuk. Kalau N-nya adalah biner, untuk alfanya sama dengan 1, itu adalah elektrolit kuat. Alfanya 0, non-elektrolit. Kalau elektrolit lemah, antara ini. Oke, ya, jadi nanti dapat alfanya. Oke, kita coba. Nah, jadi rumus sifat koligatif larutan untuk yang elektrolit itu akan jadi kayak gini, karena dikali dengan I-nya. Delta TB tadi adalah rumusnya M dikali KB, karena U yang non elektrolit, tapi kalau elektrolit dikalikan I. Delta TF juga kayak gitu, tekanan osmotik juga kayak gitu. Ya, inilah dia rumusnya, ya, tinggal dikalikan I saja. Oke, silakan mencoba untuk latihannya. Ini ada soal yang terakhir, tadi 6 ditambah 4. Jadi ada 10 soal untuk kalian latihan. Silahkan dikerjakan dan dituliskan di buku latihannya. Kalian harus belajar mengerjakan ini. Kalau misalnya nggak ngerjain soal, nanti kalian tidak bisa ya. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Ini adalah rumusnya, materinya sudah Ibu share di bagian e-learning ya. Silakan nanti dipelajari. Oke, sampai di sini dulu untuk